Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas dan kegiatan kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini mengawali aktivitas kami ingin merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengerti, dan bahkan menghidupkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah kecaman. Apa itu kecaman Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan arti kata dari kecaman, yaitu kecaman adalah teguran yang keras, kritikan, atau celaan. Jadi kecaman adalah teguran yang keras ataupun kritikan dan celaan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain mengenai kehidupan orang lain itu Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita dapat melihat bahwa di sana ditambahkan bahwa di saat kita menerima kecaman dari seseorang, janganlah kita menjadi patah semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin celaan, kritikan yang begitu keras selalu menghampiri kehidupan kita, tetapi dikatakan jangan patah semangat walaupun ada celaan-celaan yang kita hadapi. Dan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita pikirkan mana yang baik, mana yang benar, yang perlu kita lakukan atau yang kita perbuat, dan bahkan yang kita keluarkan dari kata-kata mulut kita. Apakah itu akan memotivasi atau menasihati orang, ataukah kita akan mengkritik, mencela orang lain oleh karena kejahatan ataupun mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mengganggu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam buku Pikiran Karakter dan Kepribadian halaman 335 mengatakan, tetapi orang-orang yang begitu sibuk memperbincangkan atau membeda kata-kata dan perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan, tidak dapat melihat hal perkara-perkara yang baik dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita sibuk dengan kejahatan atau perilaku-perilaku orang lain yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan menemukan perkara-perkara yang baik juga di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini kita dapat belajar dari firman Tuhan ini bahwa di mana tubuh kita dibangun dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, dan bahkan sifat dari pengalaman rohani yang kita di dalam kehidupan ini tergantung dari apa yang kita berikan kepada pikiran kita sebagai makanan dan yang dapat dicerna dengan baik. Jikalau kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sibuk dengan urusan ataupun kejahatan-kejahatan orang lain, perilaku-perilaku orang lain yang kita senang untuk mengkritik, mencela orang lain, bahwa kita tidak memakan makanan yang baik untuk meningkatkan
vitalitas kerohanian dan pertumbuhan yang sehat di dalam diri kita. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat belajar bahwa kita harus meninggalkan kritikan-kritikan yang keras, celaan-celaan kepada orang lain. Tapi marilah kita saling menghormati dan saling mengasihi kepada satu dengan yang lain, supaya kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, kerohanian yang lebih matang antara sesama kita. Dan pada saat ini firman Tuhan di dalam Matius mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Marilah kita saling mengasihi, marilah kita saling menghormati. Janganlah kita saling mengkritik, janganlah kita saling mencela, tetapi marilah kita membangun hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Marilah kita untuk dapat menasihati satu dengan yang lainnya, agar setiap perbuatan dan perkataan kita tidak menyakiti orang lain, tetapi memberkati orang lain. Janganlah ada kecaman yang keluar dari dalam diri kita untuk orang lain, tapi marilah kita untuk saling mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Tuhan memberkati, semangat beraktivitas dan semangat bekerja. Terima kasih. Amin.